Yohana, kamu udah beli bahan buat salad buah belum? Buat apa bikin salad buah? Loh, kan kita besok ada praktek prakarya untuk membuat salad buah. Oh iya ya, aku belum beli. Yaudah yuk kita beli bareng. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi variabel dan konstanta dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan aplikasinya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kita ada 6 indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode campuran. Dan yang keenam, yaitu peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Kamu mau beli buah apa? Aku beli 1 melon sama 3 apel, harganya 63.000. Sama, aku beli 2 melon sama 5 apel, harganya 115.000. Sama, aku kalau bikin salad buah harus ada 2 buah soalnya. Yaudah yuk pulang. Nah, kalian kalau bikin salad buah biasanya pakai buah apa aja sih? Kalau ibu sih sama ya, kayak Hestanti sama Yohana, harus ada buah melon sama buah apel. Nah, anak-anak, tadi dari masalah Hestanti sama Yohana itu di matematika ada materinya loh, yaitu materi sistem persamaan linear dua variabel. Anak-anak udah tahu nggak sistem persamaan linear dua variabel itu apa? Nah, pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV adalah sistem yang terdiri atas dua persamaan yang mempunyai dua variabel, misalnya variabel X dan variabel Y. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B-nya itu merupakan koefisien dan X dan Y-nya itu merupakan variabel dan yang C itu merupakan konstanta. Nah, apakah kalian tahu ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel? Apa saja sih ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel? Ya, betul sekali. Ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu yang pertama, terdiri dari dua variabel. Yang kedua, memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Yang ketiga, menggunakan tanda sama dengan. Sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki metode penyelesaian loh. Nah, menurut anak-anak ada berapa sih metode penyelesaiannya? Yaps, betul banget, yaitu ada 4, di mana yang pertama itu ada metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode campuran, dan yang keempat yaitu metode grafik. Nah, yang pertama, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Diketahui, Hestanti membeli 2 melon dan 5 apel dengan harga 115.000. Yohana membeli 1 melon dan 3 apel
dengan harga 63.000. Ditanya, berapa harga satu melon dan satu apel? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa misalkan melon sebagai variabel X dan apel sebagai variabel Y. Kemudian, kita ubah ke dalam bentuk persamaan, yaitu Hestanti 2X ditambah 5Y sama dengan 115.000. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, Yohana X ditambah 3Y sama dengan 63.000. Nah, untuk variabel Y, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi, X sama dengan 63.000 dikurangi 3Y. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 115.000. 2 dikali 63.000 dikurangi 3Y ditambah 5Y sama dengan 115.000. Nah, kita kalikan 2 dengan angka yang ada di dalam kurung, menghasilkan 126.000 dikurangi 6Y ditambah 5Y sama dengan 115.000. 126.000 dikurangi Y sama dengan 115.000. 126.000 dikurangi 115.000 sama dengan Y. 11.000 sama dengan Y. Nah, kemudian kita substitusi nilai Y ke persamaan kedua. X sama dengan 63.000 dikurangi 3Y. X sama dengan 63.000 dikurangi 3 dikali 11.000. X sama dengan 63.000 dikurangi 33.000. X sama dengan 30.000. Nah, jadi harga satu melon yaitu 30.000 dan harga satu apel yaitu 11.000. Yang harus dilakukan yaitu sama seperti metode substitusi, yaitu kita menuliskan yang diketahui, ditanya, terus dijawab. Nah, yang diketahui tadi kan Hestanti mempunyai 2 melon sama 5 apel, harganya 115.000. Terus Yohana mempunyai 1 melon dan 3 apel, harganya 63.000. Terus yang ditanyakan yaitu berapa harga 1 melon dan 1 apelnya. Jadi yang dijawab, nah di jawabannya itu dimisalkan terlebih dahulu, yaitu melonnya sebagai variabel X dan apelnya sebagai variabel Y. Setelah itu, anak-anak bisa mengubah dari yang diketahui tadi menjadi persamaan, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 115.000 itu sebagai persamaan 1, dan yang Yohana itu 1X atau X ditambah 3Y sama dengan 63.000. Setelah itu kita menggunakan eliminasi variabel X-nya dari persamaan 1 dan 2. Nah, karena di persamaan satunya itu ada 2X dan persamaan 2-nya ada 1X, maka di persamaan 2-nya kita harus mengalihkan terlebih dahulu dengan 2X supaya nanti variabel X-nya bisa dieliminasi. Nah, setelah dieliminasi, nanti akan dihasilkan yaitu nilai Y-nya yaitu 11.000. Setelah itu kita lanjut mengeliminasi variabel Y di persamaan 1 dan persamaan 2. Tadi di persamaan 1 ada 5Y dan di persamaan 2 ada 3Y. Sehingga di persamaan 1 harus dikalikan dengan 3 dan persamaan 2-nya dikalikan dengan 5 supaya nilai variabel Y-nya sama. Nah, setelah itu didapatkan nilai variabel X yaitu 30.000. Jadi harga satu melon yaitu 30.000 dan harga satu apel yaitu 11.000. Selanjutnya ada metode campuran. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa Hestanti membeli 2 melon, 5 apel, harganya 115.000. Sedangkan Yohana membeli 1 melon dan 3 apel, harganya 63.000. Nah, yang ditanya kan harga 1 melon dan 1 apel.
Nah, untuk mencarinya kita bisa memisalkan bahwa melon adalah X dan apel adalah Y. Untuk model matematikanya, kita bisa menuliskan bahwa Hestanti adalah 2X plus 5Y sama dengan 115, yaitu persamaan 1, dan yang Yohana menjadi X plus 3Y sama dengan 63.000. Itu menjadi persamaan 2. Langkah selanjutnya kita bisa mengeliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 1 kita bisa kalikan 1 sehingga hasilnya tetap, dan persamaan 2 kita bisa kalikan 2 sehingga hasilnya adalah 2X plus 6Y sama dengan 126.000. Lalu persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan sehingga kita dapat menghasilkan Y adalah 11.000. Dan untuk yang kedua kita substitusikan nilai Y ke persamaan 2. Y kan 11.000. Nah, kita bisa substitusikan ke persamaan 2 yaitu X plus 3Y sama dengan 63.000. Jadi X plus 3 dikali 11.000 sama dengan 63.000. Lalu X ditambah 33.000 hasilnya 63.000. Lalu kita bisa mendapatkan nilai X adalah 63.000 dikurangi 33.000, yaitu adalah X sama dengan 30.000. Jadi harga satu melon adalah 30.000 dan harga satu apel adalah 11.000. Wah, kita sudah mau memasuki metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang terakhir nih anak-anak. Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali, yaitu metode grafik. Itu gimana ya caranya? Jadi, metode grafik ini ciri khasnya yaitu menggunakan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Terus gimana nih? Jadi ada dua anak-anak, yaitu yang pertama, jika berpotongan dengan sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian jika berpotongan dengan sumbu Y maka X-nya adalah 0. Nah, yang pertama diketahui Hestanti membeli 2 melon dan 5 apel dengan harga total 115.000. Kemudian yang kedua, Yohana membeli 1 melon dan 3 apel dengan total harga 63.000. Nah, pertanyaannya, berapakah harga 1 melon dan 1 apel? Pertanyaan dan diketahuinya sama ya anak-anak, tapi yang membedakan adalah metodenya. Nah, jika metode grafik yang sudah tadi Ibu katakan bahwa menggunakan perpotongan dengan sumbu-sumbunya. Nah, yang pertama, jika berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, dari permasalahan kontekstual tadi kita harus ubah dulu ke bentuk matematisnya, di mana jika melon adalah X dan apel adalah Y, maka persamaan yang didapatkan oleh Hestanti ini adalah 2X plus 5Y sama dengan 115. Sedangkan untuk yang Yohana yaitu X plus 3Y sama dengan 63.000. Nah, terus gimana nih? Nah, yang pertama, jika persamaan tersebut berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan Hestanti dulu ya anak-anak. Jadi, untuk yang persamaan Hestanti, karena berpotongan dengan sumbu Y dan dia X-nya sama dengan 0, maka X yang ada di persamaan Hestanti tersebut diganti menjadi 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 115.000. Sehingga 5Y sama dengan 115.000 dan Y yaitu 23.000. Nah, selanjutnya jika dia berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi Y pada persamaan Hestanti nanti diganti dengan 0 menjadi 2X ditambah 5 kali 0 sama dengan 115. Kemudian 2X sama dengan 115.000, maka X-nya adalah 57.500. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk persamaan yang Yohana dengan cara yang sama. Yang pertama, jika dia berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Maka kita bisa ganti X pada persamaan Yohana dengan 0, yaitu 0 ditambah 3Y sama dengan 63.000, maka Y-nya sama dengan 21.000. Kemudian, jika persamaan Yohana itu berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita bisa mengganti Y pada persamaan
Yohana dengan 0. Maka kita temukan X ditambah 3 kali 0 sama dengan 63.000. Maka X-nya sama dengan 63.000. Kemudian gimana ya selanjutnya? Nah, selanjutnya adalah teman-teman menggambar dari persamaan yang kita miliki tadi ke sebuah grafik. Karena tadi untuk yang persamaan Hestanti jika berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0 dan ketemu ya Y-nya yaitu 23.000. Maka kita punya satu titik yaitu 0,23.000. Kemudian titik yang kedua yang dimiliki Hestanti yaitu dengan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 57.500. Maka kita bisa tuliskan 57.500,0. Itu titik yang kedua. Nah, kemudian untuk Yohana pun sama. Karena dia juga memiliki dua titik. Untuk yang X-nya sama dengan 0 dan Y-nya adalah 21.000, maka titiknya adalah 0,21.000. Itu titik yang pertama dimiliki oleh Yohana. Titik yang kedua adalah jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 63.000. Maka dapat ditulis titik yang kedua adalah 63.000,0. Nah, dari dua titik yang dimiliki Hestanti, kita boleh taruh di dalam koordinat kartesius anak-anak. Nah, kemudian kita gabungkan jadi satu. Kita tarik garis lurus. Begitu pula untuk yang persamaan Yohana. Ada dua titik kan ya? Nah, ini kita juga letakkan pada koordinat kartesius, kemudian kita tarik garis lurusnya. Kemudian jika kita gambar akan seperti ini anak-anak. Nah, ada titik potong nggak sih? Bener banget ada. Nah, titik potong itu merupakan titik penyelesaian dari persamaan yang dicari oleh Hestanti dan Yohana. Nah, titik itu yang ditulis titik T ya di sini. Nah, itu adalah titik perpotongan dari persamaan garis yang dimiliki Hestanti dan juga persamaan garis yang dimiliki oleh Yohana. Nah, titik tersebut itu terletak di mana ya? Coba anak-anak perhatikan. Oh, di situ ada titiknya yaitu 30.000,11.000. Berarti itu adalah nilai penyelesaian dari persamaan yang kita cari. Maka X-nya adalah 30.000 dan Y-nya adalah 11.000. Maka harga untuk melonnya adalah 30.000 dan harga untuk apelnya adalah 11.000. Paham nggak anak-anak? Paham dong, karena belajar itu menyenangkan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, Ibu akan memberikan asesmen formatif berbasis teknologi yaitu GeoGebra untuk membuat kalian semakin paham tentang metode penyelesaian grafik pada SPLDV ini. Nah, ini adalah asesmen formatif yang Ibu buat untuk kalian kerjakan ya. Jadi, di sini ada tahapan atau langkah-langkah supaya kalian paham gimana sih cara mengerjakannya. Pertama, ini kalian akan mengerjakannya di GeoGebra Classroom. Jadi, kalian ikuti saja alur dari tahapan-tahapan yang Ibu tulis di sini. Nah, untuk memudahkan, Ibu akan contohkan satu soal ya, yaitu yang A. Di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x plus 2y sama dengan 5 dan 4x plus y sama dengan 8. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja di persamaan ini yang bawah. Di grafiknya ya, di situ sudah ada kolom bla 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 x ditambah bla 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 y sama dengan bla bla bla. Nah, itu dimasukkan persamaan yang pertama. Maka untuk persamaan yang pertama, koefisiennya x adalah 3. Maka kita masukkan 3x. Nah, ditambah untuk koefisiennya y yang persamaan pertama adalah 2. Maka kita masukkan 2. Sama dengan 5. Sama juga untuk persamaan yang kedua, yaitu 4x plus y sama dengan 8. Maka 4-nya kita masukkan ke koefisien yang kotak itu ya. Nah, kemudian karena plus y berarti koefisiennya berapa? Benar, yaitu 1 sama dengan 8. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu menentukan dari titik perpotongannya dengan sumbu ya. Nah, sekarang untuk yang persamaan pertama dulu. Nah, persamaan pertama dimana untuk X-nya itu sama dengan 0, maka berpotongan dengan apa? Benar, yaitu berpotongan dengan sumbu Y. Nah, karena X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan awal. Tadi kan 3X plus 2Y ya. Maka 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 5. Maka Y-nya adalah 5/2, yaitu
atau bisa ditulis 2,5. Nah, apakah benar ya? Kita bisa cek anak-anak apakah benar. Kemudian untuk yang jika berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka tadi 3X plus 2 kali 0 sama dengan 5. Maka X-nya adalah 5 dibagi 3. Nah, apakah benar ya? Kita cek bersama-sama. Nah, ternyata benar. Jadi titiknya untuk yang titik A yaitu 0,2,5 dan juga titik B yaitu 5/3,0. Ini kalian boleh langsung jadikan desimal atau pecahan juga nggak apa-apa. Nah, ternyata benar. Kalau udah benar, langsung aja kita tekan titik A dan titik B. Nah, sudah muncul nih. Nah, kemudian kita tekan grafik 1. Nah, ini adalah garis dari persamaan yang pertama. Cara tersebut juga bisa kita lakukan untuk yang persamaan yang kedua. Itu caranya sama. Kemudian, jika sudah tahu nih ada 2 grafik ya, maka kita langsung tekan yang HP ini. Yaitu HP itu titik perpotongannya nih. Benar nggak ya? Kita tekan, benar. Jadi, begitulah cara untuk mengerjakan metode grafik pada penyelesaian SPLDV. Nah, untuk berlatih, kalian bisa kerjakan soal dari B sampai E. Oke, semangat semuanya! Nah, gimana nih mengenai penjelasan materi tentang sistem persamaan linier 2 variabel tadi? Udah paham belum? Nah, supaya lebih paham, jangan lupa ya dikerjakan asesmen formatifnya. Bye-bye, see you di next video.